ketika rakyat Jepara masih berjuang mencari pekerjaan, mengatur pengeluaran sehari-hari, bahkan membayar biaya sekolah anak, kita justru mendengar kabar tentang tunjangan rumah, tunjangan mobil, dan fasilitas lain untuk anggota DPRD Kabupaten Jepara. Pertanyaannya, adilkah semua itu? Apakah tunjangan DPRD benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial atau justru melukai hati rakyat? Di video ini kita akan membahas bagaimana seharusnya tunjangan DPRD ditentukan. Apa kaitannya dengan teori sosial dan mengapa penting untuk menyesuaikan dengan harga indeks pasaran yang nyata di wilayah Kabupaten Jepara? Mari kita kupas bersama-sama. Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPRD adalah representasi dari rakyat itu sendiri. Mereka mewakili rakyat. Mereka dipilih untuk menyuarakan aspirasi, mengawal kebijakan, dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya. Namun, realita di lapangan seringkali menimbulkan tanda tanya besar. Di satu sisi, rakyat masih berjuang menghadapi harga beras yang tinggi, biaya sekolah yang terus naik, dan biaya kesehatan yang mahal. Di sisi lain, anggota DPRD mendapatkan fasilitas berupa tunjangan rumah, tunjangan kendaraan, dan fasilitas lainnya yang kadang dinilai sangat fantastis. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial? Mari kita masuk ke dalam teori tentang keadilan sosial. Ada beberapa perspektif klasik dan juga modern tentang keadilan sosial yang bisa kita gunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Teori pertama kita ambil dari Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam bukunya, Aristoteles membedakan keadilan distributif dan juga keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan bahwa sumber daya publik harus dibagi sesuai kebutuhan dan kontribusi, bukan sekedar dibagi sama rata. Artinya, dana publik harus lebih banyak diarahkan ke kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan kepada fasilitas yang berlebihan bagi para pejabatnya. Teori yang kedua adalah John Rawls, tahun 1921 sampai tahun 2002. Dalam bukunya yang sangat monumental, Rawls memperkenalkan konsep justice as fairness dengan kedua prinsip utama. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan. Setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama. Prinsip yang kedua adalah perbedaan, difference principle. Ketidaksetaraan sosial hanya bisa dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Jika kita tarik ke dalam konteks Jepara, apakah tunjangan DPRD yang besar itu memberi manfaat bagi masyarakat miskin? Jika jawabannya tidak, maka menurut Rawls hal itu tidaklah adil. Jika kita tarik ke dalam konteks Kabupaten Jepara, apakah tunjangan DPRD yang besar itu memberi manfaat bagi masyarakat miskin? Jika jawabannya tidak, maka menurut Rawls hal itu tidaklah adil. Teori yang ketiga, teori Pancasila. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafah bangsa kita sendiri sudah sangat jelas ya. Semua kebijakan, termasuk soal gaji dan tunjangan para pejabat, harus berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok elit semata. Jika rakyat melihat DPRD mendapat tunjangan yang jauh di atas standar harga pasar, rasa keadilan akan terusik dan kepercayaan terhadap wakil rakyatnya bisa hilang sedikit demi sedikit. Kemudian kita coba tarik ke dalam realitas lokal. Harga sewa rumah di wilayah Kabupaten Jepara, menurut survei kita bisa lihat di marketplace misalnya, harga sewa rumah berkisar antara 15 juta sampai 20 juta per tahun. Artinya, jika seorang anggota DPRD membutuhkan tunjangan rumah, angka yang wajar adalah angka di kisaran tersebut. Namun dalam prakteknya, tunjangan rumah DPRD di banyak daerah di Indonesia seringkali mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun. Perbedaan angka inilah yang menimbulkan masalah keadilan sosial. Rakyat bertanya, mengapa pejabat harus disubsidi jauh melebihi harga pasar? Apakah mereka tidak bisa hidup dengan standar yang sama seperti rakyat kelas menengah di wilayahnya? Bukankah dana APBD lebih baik digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan yang rusak, atau layanan kesehatan gratis? Inilah gagasan penting yang ingin kita tawarkan. Tunjangan DPRD harus ditetapkan berdasarkan harga pasar lokal yang realistis. Kita ambil contoh, jika rata-rata sewa rumah di wilayah Kabupaten Jepara adalah 20 juta per tahun, maka itulah standar yang wajar. Jika biaya operasional transportasi per bulan sekitar 5 juta, maka tunjangan mobil jangan sampai melebihi angka tersebut. Dengan sistem ini, anggota DPRD tetap bisa melaksanakan tugas dengan fasilitas yang memadai, tanpa menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial bagi rakyatnya. Jika penentuan tunjangan berbasis harga pasar yang jelas, dengan harga indeks pasaran yang diterapkan, maka rakyat tidak tersakiti. Rakyat merasa diperlakukan setara karena wakilnya hidup
standar realistis, bukan standar mewah, yang jauh dari kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Selain itu, APBD lebih efisien. Dana publik bisa dialihkan ke program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat, seperti program kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu juga menyangkut soal kepercayaan publik yang naik. DPRD akan dipandang sebagai lembaga yang bersih, yang sederhana, benar-benar berpihak kepada rakyatnya. Kemudian soal teladan moral. DPRD Jepara bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa wakil rakyat tidak harus hidup jauh di atas rakyatnya, tapi cukup dengan standar yang layak dan wajar. Namun tentu saja usulan ini tidak mudah untuk diterapkan. Ada beberapa tantangan, misalnya soal resistensi dari dalam DPRD tersebut, karena ada kenyamanan yang mungkin saja merasa hilang. Kemudian ada intervensi politik. Kebijakan tunjangan seringkali diatur dalam aturan-aturan daerah, misalnya dalam Perbub maupun Perda, yang dipengaruhi juga oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian tantangan berikutnya adalah soal budaya birokrasi, karena masih ada pandangan bahwa jabatan harus diikuti fasilitas besar sebagai sebuah gengsi. Namun kita mengacu pada teori Rawls, kebijakan yang baik harus diuji dari perspektif tertentu. Seolah kita tidak tahu apakah kita akan jadi DPRD atau rakyat kecil saja. Jika kebijakan tunjangan terasa adil dalam kondisi itu, barulah bisa diterima sebagai kebijakan yang adil. Kita ingin mengingatkan kepada DPRD Kabupaten Jepara bahwa jabatan bukanlah sebuah privilege untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih, tetapi jabatan adalah sebuah amanah untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Menetapkan tunjangan sesuai dengan harga atau indeks pasaran bukan merendahkan wibawa DPRD, justru meninggikan martabat mereka sebagai wakil rakyat, karena mereka menunjukkan bentuk empati, mereka menunjukkan bentuk kesederhanaan. Mereka benar-benar mewujudkan sila yang kelima, yaitu Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam praktek yang lebih nyata. Sahabat-sahabat dan teman-teman, keadilan sosial tidak berhenti pada sebuah kata-kata yang indah dalam konstitusi. Ia harus hadir dalam kebijakan yang lebih konkret, termasuk dalam hal sederhana sekalipun. Berapa tunjangan rumah dan mobil untuk anggota DPRD? Jika harga pasar sewa rumah di Jepara adalah 50 juta per tahun, maka sudah seharusnya tunjangan rumah anggota DPRD berada di kisaran angka tersebut, tidak kemudian berlebihan atau lebih dari angka pasar tersebut. Dengan begitu, rakyat akan merasa dihargai. APBD bisa lebih bermanfaat dan DPRD benar-benar menjadi wakil rakyat yang berjiwa rakyat. Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah tunjangan DPRD sebaiknya benar-benar disesuaikan dengan harga pasar di Kabupaten Jepara? Apakah Anda setuju bahwa hal ini adalah wujud nyata dari keadilan sosial? Maka tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video berikutnya.